Halo saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan masuk untuk pembelajaran bagaimana untuk menghindari opini sesat yang selalu dilakukan oleh lawan politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Nah, sekarang kita harus bagaimana lebih pandailah untuk memilah segala segala apa yang harus di ini. Kalau kita lihat ya, nah itu bagaimana caranya untuk menghindari ya. Jadi kita harus berhati-hati. Taktik playing victim itu kembali terjadi di Pilkada 2024 sebagaimana di Pilpres 2024 itu sangat ganas, masif, ya, yang begitu rapi, terstruktur, sistematik, masif sesungguhnya yang melakukan playing victim ini untuk menjatuhkan lawan politik, menuduh, memfitnah, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat apa itu playing victim, kita harus mengerti dulu. Playing victim itu adalah pengadu dombaan. Yang mana sudah dilakukan sejak zaman penjajahan di mana melakukan adu domba antara kerajaan. Misalnya kerajaan Majapahit dengan Sriwijaya. Itu mereka mengadu domba supaya mereka perang. Sebagaimana perang-perang yang ada sekarang itu pengadu dombaan di Timur Tengah, Palestina dengan Israel, demikian Cina dengan Taiwan, demikian Korea Utara dengan Korea Selatan, dan juga oleh Ukraina dengan uh, Rusia. Itu semua rekayasa, semua akhirnya terjadilah perang. Nah, bagaimana dengan Indonesia itu sendiri? Indonesia sendiri itu paling victim direkayasa. Kenapa mereka merekayasa? Ini dugaan kuat adalah negara superpower itu sendiri yang bermain di belakang ini, CIA, Uni Eropa, dan IMF. Karena mereka itu anti hilirisasi. Di mana hilirisasi kalau dijalankan 21 komoditi, mereka itu terancam bangkrut. Pabrik senjata, pabrik mobil, pabrik, pesawat, apa semua yang bergantung kepada sumber daya alam kita. Yang tadinya mereka beli murah sekali bahan-bahan mentahnya itu. Nah, kita kembali ke playing victim itu sendiri. Di mana playing victim itu, ya, playing victim itu sesungguhnya adalah di mana ada tim produsernya. Itu sangat rapi. Seperti bikin di film-film begitu. Kemudian ada tim skenario yang membuat skenario. Tim skenario itu yang membuat narasi opini sesat itu menuduh lawan politik. Dan mempunyai akun penyebaran yang luar biasa. Viewernya berjuta-juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu yang diviralkan lewat situ untuk terjadilah opini sesat. Dan memang ada yang luar biasa, orang-orang yang hebat itu menghasut. Menghasut ya berita-berita negatif dan black campaign. Menuduh orang itu semasif mungkin. Kemudian membuat opini-opini yang dilakukan tindakan itu padahal yang sesungguhnya melakukan, kemudian menuduh lawan politik itu yang melakukan. Yang sesungguhnya mereka ini seandainya di MK itu digoreng atau diarahkan ke masalah ini juga sudah terbukti pasti itu adalah terstruktur sistematik dan masif untuk membuat opini secara luas untuk menjadikan masyarakat luas itu antipati. Nah, kita berbicara mengenai hilirisasi. Kenapa begitu ketakutan itu Uni Eropa sampai sekarang mengancam memboikot dan sampai pengaduan di pengadilan internasional
untuk Indonesia jangan menjalankan hilirisasi, tapi pemerintah yang terpilih itu dengan tegas tetap mau menjalankan hilirisasi demi keselamatan bangsa untuk keluar dari kemiskinan. Karena kalau hilirisasi dijalankan, maka pendapatan kita akan terjadi puluhan sampai ratus kali lipat. Luar biasa kan? Nah, kemudian di mana dijanjikan bahwa transaksi penjualan itu tidak boleh lagi di luar negeri. Karena itu adalah teknik daripada IMF itu sendiri, di mana semua pelaku eksportir itu, terutama ke sumber daya alam kita, itu harus bertransaksi buka rekening di luar negeri. Baik di Singapura maupun di Swiss maupun negara-negara Eropa lainnya dan Amerika, demikian di London. Jadi uang kita tidak masuk, kita menjual, mengekspor, tapi uang itu terparkir di luar negeri. Maka untuk menjalankan infrastruktur pembangunan harus berjalan, maka terpaksa IMF selalu menekan Indonesia supaya meminjam. Mau tidak mau kita pinjam, maka terjadilah pembengkakan utang luar negeri itu sendiri yang sekarang konon kabarnya sudah 8.000-an triliun. Nah, kalau nanti ke depan itu di mana transaksi harus dalam mata uang rupiah dan masuk ke dalam negeri, itu prediksi kita akan luar biasa. Utang luar negeri kita mungkin 3 tahun bisa terlunaskan. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu sendiri bisa minimal 8%, bahkan sampai 10%. Nah, disitulah akan terjadi rakyat itu terjadi ekonominya akan bertambah dan bisa sejahtera. Rakyat bisa senyum. Kalau masalah program pemerintah tentang makanan sehat itu, yang mana makanan sehat bukan makan siang saja, di mana banyak siswa-siswa itu yang SD pulangnya itu jam 11. Jadi lebih bagus dikasih makan pagi. Ya tergantung, ada juga yang sekolah di sore hari. Ya. Dan itu akan berjalan walaupun di musim liburan tetap akan jalan. Dan tentu teknisnya itu sudah dipersiapkan. Di mana setiap kota ada sekian ratus sekolahan, itu mungkin ada pembagian melalui catering yang sudah ada tanda tangan kontrak dan segala peraturan yang harus ditepati. Itu mungkin setiap catering paling 3 sekolah. Itu luar biasa. Berarti kan UMKM kita itu sangat luar biasa membantu masyarakat yang tadinya mungkin mereka itu pengangguran. Dengan adanya ini mereka menjadi ada aktivitas untuk mengurusin ini. Jadi luar biasa lah, percayakanlah. Saya yakin kita berikan kesempatan kepada pemerintahan terpilih untuk supaya kita benar-benar bisa keluar dari krisis stunting maupun penghasilan kita itu akan berlimpah dan utang luar negeri akan terlunaskan. Demikian mata uang rupiah itu akan menguat. Bisa jadi di dalam 3 tahun itu $1 itu sudah di bawah 10.000. Karena apa? Utang luar negeri kita akan dikikis terus dan mata uang kita akan terjadi menguat karena devisa negara kita itu bertumbuh dengan pesat. Terima kasih untuk pencerahan ini agar supaya masyarakat semakin hari semakin pintar. Salam perjuangan dan salam Indonesia sejahtera.